Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Gunawan dengan NIM D0712111055. Saya dari Departemen Teknik Industri, kelas B angkatan 2021 dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang empat materi. Empat materi tersebut adalah: yang pertama itu yang pertama itu kutipan, yang kedua rujukan, yang ketiga daftar pustaka, dan yang keempat adalah catatan kaki. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kutipan. Bagian pertama itu pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan mengilustrasikan atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Nah, setelah membahas tentang definisi kutipan tadi, saya akan membahas tentang fungsi dari kutipan itu, fungsi dari pengutipan. Adapun fungsi-fungsi mengenai kutipan itu adalah: yang pertama itu kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme, maksudnya meniru gitu. Lalu yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Lalu yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Lalu yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, yang kelima, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Lalu yang ketiga, jenis-jenis. Penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan pokok bahasanya dalam penulisan karya ilmiah. Pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab untuk menghindari plagiarisme. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Adapun beberapa contoh dari kutipan itu ada seperti kayak ada tokoh yang ingin berbicara, semisal Alif berkata, saya ingin makan. Kata saya ingin makan itu dikutip agar menjelaskan bahwa Alif sedang berbicara. Selanjutnya, materi kedua, saya akan membahas tentang kata rujukan atau rujukan. Yang pertama, pengertian kata rujukan. Kata rujukan menurut Praptomo Baryadi Isodaros, pengertian kata rujukan yaitu merupakan kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Adapun kata rujukan itu berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian teks atau sebagai kohesi. Yang kedua, jenis kata rujukan. Kata rujukan ini dibagi menjadi dua jenis menurut arah rujukannya, yaitu kata rujukan yang menunjuk hal yang telah disebutkan atau ke arah kiri, biasanya disebut dengan anaforis. Lalu ada juga kata rujukan yang menunjuk hal yang belum disebutkan atau kata rujukan ke arah kanan atau kataforis. Adapun beberapa contoh kata rujukan anaforis meliputi dia atau ia atau nya atau mereka, beliau, itu, ini, demikian, begitu, hal ini, hal itu, ini, situ, dan sana. Lalu adapun contoh kata rujukan kataforis yaitu meliputi seperti berikut atau berikut ini atau ini, begini, demikian, yakni atau dan yaitu. Ya,
bukan atau dan yaitu. Adapun kayak penggunaannya itu kayak begini. Alif sedang belajar di situ. Adapun ada juga contohnya itu atau hal tersebut membuat dia menjadi trauma, kayak gitulah contohnya. Lalu selanjutnya materi yang ketiga, yaitu daftar pustaka. Adapun yang saya ingin jelaskan adalah yang pertama, pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah atau juga berupa artikel yang menjadi sebuah rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya begini, jika kita ingin menulis karya ilmiah atau sesuatu hal gitu, jurnal atau apa, yang bisa berupa kayak artikel, makalah, kayak tadi jurnal, atau presentasi juga ya bisa. Kita harus membuat daftar pustaka atau mudahnya atau bahasa gampangnya itu kita itu harus cantumkan sumber dari isi yang kita masukkan ke artikel yang menjadi punya kita. Jadi jika membuat tulisan ilmiah tapi sumbernya salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut atau yang kita buat tersebut itu dapat dikatakan tidak dapat dipercaya atau hoax. Dari hal tersebut saya dapat jelaskan tentang yang kedua itu fungsi atau manfaatnya. Adapun beberapa manfaat dan fungsi dari menulis daftar pustaka, yaitu yang pertama, memenuhi etika penulisan. Lalu bentuk ucapan terima kasih kepada penulis dari penulis kepada penyumbang data penelitian. Lalu sebagai pendukung ide seorang penulis, lalu petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Maksudnya itu kayak memberikan bukti bahwa memberikan bukti bahwa apa yang kita tulis ini, apa yang kita buat ini adalah dari sumber terpercaya. Lalu referensi silang. Referensi silang itu maksudnya menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan, ya seperti yang tadi lah. Lalu ada yang ketiga itu cara penulisan. Sebenarnya cara penulisan ini tentunya sudah diketahui oleh banyak mahasiswa yang sudah sering disuruh jika ingin melakukan sesuatu tulis daftar pustakanya. Adapun cara penulisan itu sebenarnya banyak cara penulisan daftar pustaka, karena ada beberapa jenis atau beberapa tipe daftar pustaka seperti Harvard Style, dan lain-lain. Tapi yang biasanya digunakan itu yang umum itu cara penulisannya daftar pustakanya itu adalah nata jukopen atau nama penulis, tahun terbit, lalu judul buku atau judul apapun itu, baru kota penerbit dan nama penerbit. Contohnya sebenarnya bisa dilihat dari yang sudah dilakukan, yaitu pada jurnal Praktikum Fisika Dasar 1 yang tentunya sudah dilakukan. Di setiap percobaan itu ada beberapa daftar akhir, di setiap percobaannya itu di halaman akhir ada daftar pustaka yang dicantumkan. Lalu yang terakhir, materi terakhir atau yang keempat itu catatan kaki. Adapun yang saya ingin jelaskan, yang pertama, pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki itu biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf teks guna menambahkan rujukan uraian dalam naskah pokok. Catatan kaki itu menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan. Lalu catatan kaki ini yang dijelaskan itu baik dari kutipan secara langsung maupun tidak langsung. Selain menjelaskan asal kutipan, catatan kaki juga sering digunakan untuk menjelaskan teks atau istilah khusus yang perlu di penjelasan lebih panjang. Adapun yang kedua adalah fungsi.
fungsi dari catatan kaki itu biasanya untuk menunjukkan referensi lain atau pengertian secara khusus supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Lalu yang ketiga itu jenis catatan kaki. Adapun yang saya ketahui jenis catatan kaki adalah jenis catatan kaki yang lengkap dan yang tidak lengkap. Kalau yang lengkap itu dia itu menaruhnya lengkap, memberikan nama pengarang ini dan kayak gitulah, memberikan secara lengkap dari mana dia mendapatkan kutipan tersebut. Lalu yang tidak lengkap itu cuman kayak nama dan memberikan nama penulis atau pengarang dan tahunnya kayak gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah contoh catatan kaki itu biasanya berupa semisal kayak ada suatu penjelasan, semisal Alif atau Ani sedang magar, terus diberikan magarnya itu diberikan mungkin kata satu atau dalam kurung satu atau tanda bintang, terus di bawah halamannya yang paling bawah itu terus ada kata tanda bintang tersebut di situ atau satu menjelaskan tentang apa itu magar. Kayak magar adalah singkatan dari malas gerak kayak gitu. Sekian, itulah tadi 4 materi yang ingin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.